Baik, selamat pagi Bu Rinda. Perkenalkan, nama saya Kareltan dengan NIM 2301863023 pada kelas LA05. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban final exam Actuarial Mathematics. Baik, di sini akan saya buka terlebih dahulu soalnya yang sudah saya buka dari exam online. Kita mulai dari nomor 1. Suatu asuransi endowment yang disesuaikan dalam jangka waktu 35 tahun dikeluarkan bagi seseorang yang berusia 25 tahun. Di sini akan saya bantu annotate biar jelas. Jangka waktu 35, usia 25, ketentuannya pembayaran premi tiap tahun selama 10 tahun. Jika meninggal dalam jangka waktu, santunannya 100 juta. Jika dia hidup sampai jangka waktu 35 tahun, tiap permulaan awal tahunnya 2,5 di tahun pertama, 2 juta di tahun kedua, 1,5 di tahun ketiga, 1 juta mulai tahun keempat, dan seterusnya. Ditanya premi bersih tahunannya dan premi bulanannya. Baik, di sini saya akan clear terlebih dahulu. Kita beralih ke soalnya. Ke jawabannya, maaf. Oke. Di sini saya tuliskan kembali soalnya seperti berikut. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan jawaban saya. Di sini saya menuliskan atau menggambarkan skema-skema yang ada pada soal. Seperti skema umum ini, jadi skemanya itu terdapat beberapa skenario-nya, semuanya. Skema asuransi berjangka, nah ini berjangkanya ini, jika di dalam jangka waktu ini akan diberikan sebesar 100 juta ini, anuitas ditunda berjangka, yang 2,5 ini nanti akan dijelaskan, skema anuitas berubah berjangka, lalu ada juga ditunda berubah berjangka, ditunda seumur hidup. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk skema umumnya ini terdapat semua skenario yang ada pada soal. Misalnya di sini ada jika kita lihat soalnya. Nah, jika orang tersebut meninggal dalam jangka waktu asuransi santunannya, di sini ini jangka waktunya akan diberi 100 juta. Oke, di sini jika lebih dari 35, 2,5 tahun pertama 2 juta, tahun kedua 1,5, tahun ketiga 1 juta, dan seterusnya akan 1 juta sampai di sini umurnya wafat. Oke, ini skema umumnya. Kita beralih ke skema asuransi berjangka. Ini berjangka yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat, di mana jangka waktunya ini yang sudah ditetapkan pada poin ketentuan ini akan diberikan 100 juta. Ini spesifik untuk asuransi berjangkanya. Dan anotasinya dapat dituliskan sebagai berikut, 100 juta atau bisa ditulis juga 100 doang. Dalam kurung, A besar aksen, 25.235. 25-nya ini adalah usia, dan 35-nya adalah jangka waktu. Seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan skema anuitas ditunda berjangka. Nah, di sini dapat terlihat di mana setelah di jangka waktu 35 tahun tersebut, setelahnya akan diberi 2,5. Basisnya itu 2,5. Jadi di sini 2,5 sampai 62. Nah, 63 ini tidak termasuk karena dia sudah 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, kalau ini basisnya masih 2,5 tetapi dikurangin. Itu anuitas ditunda berjangka, dan anotasinya dapat seperti ini. 2,5 kurung 35 garis ini 3 A25 A2.25. 35 ini adalah jangkanya tadi, dan 3 ini adalah sebanyak yang
sebelum yang menjadi 1 ini. Nah, itu A25, 25-nya adalah usia. Oke, ini untuk skema anuitas ditunda berjangka. Kita hapus dulu annotation-nya. Kita beralih ke page selanjutnya. Di sini kita akan annotate kembali. Skema anuitas ditunda berubah berjangka. Nah, ini related dengan yang tadi. Kita scroll kembali. Sini sebelum ini kan basisnya 2,5. Nah, pada kenyataannya pada tahun kedua itu dikurangi 0,5 atau setengah juta. Jadi di sini ada 0,5 dikurangin 1 juta. Seperti itu. Dan ini anotasinya. Oke, di sini minus 0,5 karena dia di minus setiap tahunnya. 36 itu adalah ketika dia mulainya. 36 itu ketika dia mulai di minusin ini. Di 61 berarti. 20 ini adalah untuk periodenya. 2-nya ini adalah untuk masa ketika dia di minus sebelum dia menjadi konstan 1 juta. Oke. Di sini itu adalah anuitas ditunda berubah berjangka. Lalu yang terakhir adalah skema anuitas ditunda seumur hidup. Nah, ini berarti sisanya 1 juta sampai wafat. Nah, di sini bisa kita tuliskan 1 juta 38 A 2.25. 25 itu umur, dan 38 itu sampai dia mencapai 1 juta ini. Oke, itu untuk skema-skemanya untuk memudahkan kita membayangkan dan juga mengetahui apa yang harus dihitung untuk mencari premi tahunan maupun bulanan. Kita clear terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan menjawab premi tahunannya terlebih dahulu. Oke, sesuai dengan yang skema yang telah dibuat tadi, kita akan menghitung dari anuitas berjangka. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu konsepnya. Di sini konsepnya, dia harus memenuhi persamaan anuitas, di mana P dikalikan dengan A double dot sama dengan A besar. Nah, dia sama. Di sini tergantung dengan kondisinya saja. Ini 25, umurnya, jangka waktunya 10. Seperti itu. Oke, di sini kita langsung ke penjabaran ya. Di sini sudah kita dapatkan rumus rumus umumnya. Kita manipulasi sedikit, kita pindahkan sehingga P-nya itu terdapat sendiri di kiri. Dan kita ketahui bahwa rumus A besar per A kecil ini itu dapat menjadi rumus seperti ini. Nah, di sini sudah dapat terlihat bahwa D25 ini sama. Jadi bisa kita coret, tertinggal hanya rumus ini. Nah, ini yang kita pakai untuk perhitungan. Oke, di sini M25, M60, N25, N35 dapat diperoleh dari tabel CSO. Oke, di sini saya akan beralih ke tabel CSO yang sudah saya buka juga. Oke, di sini tabel CSO-nya. Di sini saya memakai tabel CSO 1941. Nah, di sini dengan I-nya 2,5%. Ya, di sini kita bisa mencari nilai M dan N yang kita perlukan. Misalnya di sini ada 5 M25. Kita cari kolom M. M25 kita lihat di kiri. Nah, berarti yang ini kita ambil, kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaan seperti ini. Ini berlaku untuk yang lain ya, misalkan N25 tadi N-nya itu di sini, N25 berarti ini. N25. Oke, ini untuk mempercepat waktu, kita akan memakai value yang sudah saya cari sebelumnya. Oke, di sini value-nya sudah saya cari di tabel CSO.
kita bagi secara matematis biasa. Di sini akan mengaproksimasi atau mendekati nilai 0,018107. Nah, ini ekuivalen sebagai berikut. Di sini sebenarnya dalam proses selanjutnya saya memakai nilai exact-nya atau nilai non pembulatan. Di sini saya tulis pembulatan agar mudah saja karena nilainya cukup panjang. Nah, di sini untuk mendapatkan anuitas berjangkanya, kita harus kalikan dengan nilai 100 juta yang akan dikasih ketika meninggal pada waktu yang sudah ditentukan itu. Oke, di sini kita kalikan 100 jutanya dengan P yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kita kalikan akan mendapatkan nilai 1.810.670,0,069. Nah, ini untuk anuitas berjangkanya. Untuk anuitas ditunda berjangkanya, secara basisnya, secara dasar ya, itu sama saja. Harus memenuhi anuitas dan manipulasinya. Yang berbeda hanyalah rumus ini ya. Yaitu atasnya menjadi berbeda seperti ini. Dan ini bisa dicoret, akan meninggalkan seperti ini. Cara-caranya juga di tabel CSO. Kita hitung secara matematis juga, ini akan mendekati nilai seperti ini. Dan kita harus kasih juga, dikalikan juga dengan 2,5 juta. Nah, 2,5 juta itu yang basis tadi. Nah, ketika dikalikan, kita dapatkan nilai anuitas ditunda berjangkanya. 244.834,2033. Lalu kita berlanjut ke anuitas ditunda berubah berjangka. Sama seperti tadi, hanya beda ini ya. Di sini rumusnya akan menjadi seperti ini. Coret, rumus akan menjadi seperti ini. Saya clear dulu. Kita beralih ke page selanjutnya. Oke, di sini kita masukkan sesuai tabel CSO. 2 kali ini. Ini nilainya dihitung, jika dihitung dengan secara matematis, kita kalikan dengan minus 0,5 jutanya. Yang tadi berkurang selama setiap tahunnya, akan menghasilkan 47.245,6 sekian. Ini minusnya. Oke, yang terakhir adalah anuitas ditunda seumur hidup. Ini sama seperti tadi, beda ininya doang. Sehingga atasnya adalah N63. Coret. Ini yang kita pakai. Kita cari di tabel CSO. Kita hitung secara matematis akan mendapatkan 0,3183. Kita kalikan dengan 1 juta. Hasilnya 318.295,749 ribu. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan semua skemanya yang sudah kita jabarkan di atas, sehingga tinggal kita tambahkan semua breakdown-nya. Breakdown anuitasnya. Untuk mendapatkan premi tahunan ya. Di sini kita tambah yang atas, yang paling atas tadi. Yang kedua yang berjangka, kita bisa lihat lagi yang di atas agar memastikan berjangka ditambah ditunda berjangka, ditunda berubah berjangka, ditambah dengan ditunda seumur hidup. Ada 4 elemen. Kita clear. Oke, di sini kita tambahkan secara matematis. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Di sini ada minus, rekan yang tadi, yang ini. Nah, jika kita hitung, premi tahunannya adalah 2,326.554,36. Nah, itu untuk premi tahunannya. Nah, sekarang kita harus mencari premi bulanannya. Nah, terdapat sedikit perbedaan untuk mencari premi bulanannya, karena di sini ada suatu anotasi baru yang harus kita cari terlebih dahulu untuk dapat memasukkan rumusnya. Di sini adalah D. Ini discount factor, interest discount, investment discount bisa. Nah, di sini rumusnya adalah I plus 1. Nah,
ini adalah general statement ya. Jika tidak di state atau diberitahu di soal, maka I-nya itu akan general atau I sama dengan 2,5%. Oke. Di sini karena di soal tidak diberitahu suku bunganya atau interest discount-nya, maka kita pakai 2,5%. Nah, kita masukkan saja di sini. Nah, kita hitung D-nya 0,02439. Nah, itu untuk requirement tambahannya. Kita akan beralih ke perhitungan sesuai skemanya sama seperti tadi. Secara dasar, dia perhitungannya sama, sesuai skema, hanya beda rumus saja, dan memakai anuitas tadi. Tapi dia harus sesuai rumus. Kita mulai dari asuransi berjangka. Nah, ini rumusnya. Rumus asuransi berjangka ini P aksen ini biasanya disebut P aksen periodenya 12. Dalam kurung 12 itu berarti 12 kali dalam setahun pembayarannya. 25 itu adalah tahun umurnya, umur seseorangnya, dan 10 tahun adalah jangka waktu yang ditentukan. Oke, di sini kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. P ini kita dapat refer ke atas, yang sudah kita dapatkan sebelumnya di anuitas berjangka juga. Kita pakai, kita reuse di sini. Nah, di sini sesuai M-nya. Ini sebenarnya M, ini M. Nah, ini M-nya 12. Kayak di sini 12. Dan ini D-nya ada di sini. Nah, jika dihitung secara matematis, akan menghasilkan 0,01847. Nah, ini juga harus dikalikan dengan 100 juta. Nah, akan menghasilkan 1,846,638,251. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa kita harus membagi 12 lagi karena ini masih bersifat tahunan. Nah, kita harus bagi 12. Di sini akan mendapatkan nilai 153.886, sekian. Kita beralih ke skema berikutnya. Kita ke asuransi ditunda berjangka. Oke. Di sini sama seperti tadi, perbedaannya hanya di atasnya ini aja. Kita ambil yang anuitas ditunda berjangka. Nah, ini secara basis sama. Nilai hasilnya doang, secara matematis beda. Dikalikan dengan nilai yang ditunda berjangka juga. Ini per tahunnya, harus dibagi 12, dan ini per bulannya. 21.614 sekian. Asuransi ditunda berubah berjangka juga sama. Oke. Di sini sama, atasnya doang yang beda. Harus sesuai dengan asuransi berjangkanya. Akan menghasilkan nilai 0,09994. Jika dikali dengan minusnya 0,5 juta, menghasilkan minus 49.968 untuk 1 tahun. Dan jika bulanannya akan menghasilkan minus 4.164 sekian. Untuk ditunda seumur hidupnya, sama seperti tadi, ini beda atasnya doang. Sama ininya. Akan mendapatkan hasil 0,3776 dikali dengan 1 juta. Hasil 377.603. Dan itu untuk setahun, kita mau cari yang bulan, kita bagi 12. Akan menghasilkan 31.466 sekian. Untuk mencari premi bulanannya sama seperti premi tahunan, kita tambahkan semua skemanya. Dapatlah untuk premi bulanannya 202.804,1597. Itu untuk solusi nomor 1. Kita beranjak ke nomor 2. Sini sudah saya tuliskan juga soalnya. Oke, kita mulai. Diketahui asuransi endowment. Nah, di sini saya garis bawahi.
endowment 3 tahun dengan santunan sebesar 10 juta. Orang berusia 50 tahun. Nah, kita disuruh untuk melengkapi tabel ini. Oke, untuk penjelasannya, saya akan menjelaskan yang pertama adalah rumus-rumus terkait yang akan dipakai. Rumus-rumus ini terdiri dari elemen-elemen yang akan kita isi. Nah, untuk LX ini, kita bisa cari di tabel CSO. DX juga dapat dicari di tabel CSO. Premi yang dibayarkan baru kita breakdown. Premi yang dibayarkan adalah LX dikalikan premi bersih tahunan endowment. Nah, di sini kita harus mencari premi bersih tahunan endowment terlebih dahulu dengan informasi yang telah diberikan. Oke, itu premi yang dibayarkan. Cadangan permulaan tahun yang ini, kita dapat premi plus cadangan akhir tahun. Premi yang ini, cadangan akhir tahun yang ini. Jika yang row pertama ini, dia maka akan nge-refer yang sebelumnya, maka akan dianggap 0. Di sini cadangan akhir tahun sebenarnya M-1 ini. Lebih tepatnya. Bunga setahun. Nah, di sini udah kita dapat kita coret. Bunga setahun 2,5% ini sudah saya asumsikan karena tidak diberitahukan, dikalikan dengan cadangan permulaan per tahun yang sudah kita dapatkan tadi. Bunga setahun. Dan santunan yang dibayarkan, DX dikalikan dengan santunan. Santunan awal ini 10 juta. Gitu. Ini dapat cadangan akhir tahun, cadangan permulaan yang ini ditambah dengan bunga dikurangin dengan minus santunan yang dibayarkan. Seperti itu. Cadangan akhir tahun per orang itu adalah cadangan akhir tahun ini per LX plus 1. Di sini harus diperhatikan bahwa ini LX plus 1, bukan LX plus 1. Jadi ketika kita di 50, kita harus ambil L51. Begitu. Oke. Ini kita clear. Itu adalah rumus-rumus yang kita akan gunakan. Nah, di sini kita akan cari pertama kali premi bersih tahunan untuk mencari aspek ini, premi yang dibayarkan. Nah, sama seperti tadi, soal yang pertama, kita menganut harus merefer pada persamaan dasar anuitasnya. Dan kita sama, bentuknya kita manipulasi, sehingga ini saja yang beda. Di mana M50 min M53 plus D53, karena di sini endowment. Kalau bukan endowment, ini tidak ada D. Gitu. Sama, ini kita minus. Ini menjadi rumus yang akan kita pakai. Di sini saya clear dulu. Oke, di sini kita masukkan saja dari tabel CSO-nya. Sini kita hitung secara matematis akan menghasilkan 0,31 sekian. Kita harus kalikan dengan nilai santunannya, akan menghasilkan 3.214.863,88. Ini untuk premi tahunan endowment-nya. Sehingga kita sudah bisa mencari premi yang dibayarkan. Oke, di sini saya akan mendemokan salah satu jangka waktu saja, karena untuk menghemat waktu juga. Di sini saya akan menjelaskan jangka waktu 50, yang sama dengan 50. Saya clear terlebih dahulu. Oke. Untuk LX dan DX bisa dilihat di tabel CSO. Premi yang dibayarkan adalah sesuai dengan rumusnya tadi, dapat kita lihat. Premi yang dibayarkan adalah LX dikalikan dengan premi yang sudah kita dapatkan ini. LX ini kita kalikan dapat 1, 2, 3 miliar, berarti triliun, 2 triliun sekian.
Ini premi yang sudah dibayarkan, yang harus dibayarkan. Kita sudah dapat cadangan permulaan tahun. Di sini preminya plus cadangan akhir tahun. Karena ini row pertama, berarti diasumsikan row sebelumnya adalah 0. Sehingga cadangan permulannya adalah seperti ini. Untuk bunga setahunnya 2,5% dikalikan dengan cadangan permulaan tahunnya. Oke, cadangan permulaan tahunnya ini kita dapat 80.371 sekian. Oke, kita beralih ke page selanjutnya. Di sini kita cari santunan yang dibayarkan. Santunan yang dibayarkan itu adalah DX dikalikan dengan santunan yang diberikan akan menghasilkan ini 99.900.000.000. Cadangan akhir tahunnya itu kita tinggal tambahkan semua cadangan awal tahun, bunga diminus dengan santunan. Akan menghasilkan hasil seperti ini. Cadangan akhir tahunnya ini dibagi dengan LX plus 1, di mana LX plus 1 adalah 800.910. Hasilkan nilai 3,211,605. Nah, itu sebagai gambaran saja bagaimana cara menghitung ya. Di sini saya meng-screenshot jawaban saya karena di dalam bentuk spreadsheet ya awalnya. Karena jika saya buat tabel di sini tidak cukup lengthnya atau panjangnya. Di sini saya attach juga screenshot dan juga kalau Ibu mau lihat ada spreadsheet-nya. Di sini bisa dilihat. Di sini saya akan tunjukkan juga spreadsheet-nya dan akan saya jelaskan secara umum. Di sini spreadsheet-nya sebentar. Spreadsheet-nya di sini. Oke. Ini spreadsheet yang sudah saya buat di mana LXDX ini saya input secara manual. Di bawah adalah parameter yang kita perlukan untuk mendapatkan aspek-aspek ini. Seperti premi bersih tahunan, di sini sudah saya masukkan secara langsung, bunga juga secara langsung, santunan juga secara langsung, sehingga ini memudahkan untuk perhitungan saja. Premi yang dibayarkan, nah di sini rumusnya C6 itu adalah LX, dan B14 adalah premi bersih tahunan endowment. Di sini ada dolarnya karena dia bisa biar jadi konstanta tetap, tidak pindah-pindah ketika di drag. Nah, kalau ketika di drag, C6 ini akan menjadi C7 jika di bawah, tapi yang B14 ini tetap. Seperti itu penjelasannya. Nah, ini sudah kita dapatkan. Cadangan permulaan untuk yang pertama ini diasumsikan 0, makanya seperti ini. Jika yang sudah pertama, premi yang dibayarkan plus yang sebelumnya, cadangan akhir tahun sebelumnya. Ya, seperti itu. Bunga setahun ini bunganya dikalikan dengan cadangan permulaan tahun. Santunan yang dibayarkan itu adalah santunan dikalikan dengan DX-nya. Cadangan akhir tahun tinggal ditambah semua. Yang cadangan permulaan, bunga setahun, minus santunan yang dibayarkan. Oke. Cadangan akhir tahunnya I. Ini adalah cadangan akhir tahun per LX plus 1 di sini. Oke, di sini. Oke, di sini sebenarnya sudah semua, tinggal kita drag, sudah mendapatkan hasil semuanya seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bisa melihat secara teliti, jangka waktunya 50-5152 yang berarti 3 tahun. Nah, di sini cadangan akhir tahunnya ini tervalidasi 10 juta karena cadangan akhir tahun ketika jangka waktu itu selesai harus sama dengan santunannya. Nah, santunannya ini ada 10 juta. Nah, di sini tervalidasi bahwa perhitungan ini sudah valid. Baik. Itu untuk penjelasan nomor 2. Link spreadsheet-nya. Oke, kita beralih ke nomor 3.
Oke, di sini nomor 3, seseorang yang berusia 25 tahun membeli asuransi berjangka dengan santunan 50 juta jika meninggal di tahun pertama dan bertambah terus 1 juta sampai 20 tahun. Nah, hitunglah premi tunggal bersih asuransi tersebut. Oke, di sini sama seperti tadi, saya mengambil cara seperti tadi, di mana menggambarkan skema-skema yang ada. Pertama, skema umumnya, seperti ini 51, 51, 52, 53, sampai seterusnya. Ini dari umur 25. Nah, skema asuransi berjangkanya 50, 50, 50, 50, 50. Nah, ini anotasinya. Skema anuitas ditunda berubah berjangkanya, ini +1, +2, +3, dan seterusnya. Ini jadi yang tadinya minus ini jadi plus. Di sini increasing, yang tadi decreasing. Oke. Kita secara dasarnya kita memakai sama, menambahkan semua skema-skemanya yang ada, di mana skema ini ditambah skema ini, di mana ini ditambah ini. Oke, kita cari untuk satu-satu. 50 juta dikali dengan rumus ini. Jika kita breakdown akan seperti nomor 1 tadi. Nah, ini saya tuliskan saja rumus jadinya. Akan seperti ini. M25 plus 20. Yang ini juga sama. Saya tuliskan langsung. Dan ini ketika sudah ditambahkan. 25, 45, 25, 26, 45, 45, 25, 19. Kita tinggal cari ke tabel CSO-nya saja, ini semua. Kita masukkan ke sini. Oke, ini prosesnya. Jika sudah, ini preminya yang kita dapatkan. Rp4.164.725. Sekian. Premi tunggal bersihnya adalah seperti ini. Itu untuk penjelasan nomor 3. Kita clear dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor terakhir. Oke, buatlah ringkasan maksimal 1 halaman tentang topik presentasi. Oke, untuk pertama, topik kelompok saya dan teman-teman adalah premium paid multiple times a year life insurance and term insurance. Tapi pada kali ini saya akan memfokuskan pada whole life insurance-nya. Di sini atau life insurance-nya. Oke, di sini saya akan memberikan general knowledge atau pengetahuan dasar di mana whole life insurance menyediakan death benefit untuk seumur hidup. Nah, kalau term insurance menyediakan death benefit untuk suatu batas waktu. Nah, pada dasarnya whole life insurance itu adalah term insurance dengan batas waktu seumur hidup. Maka math modelingnya juga diasumsikan sama pada penjelasan atau presentasi kali ini. Oke, kita mulai pada life insurance payable M times a year. Di sini untuk anotasinya, anotasinya PM, P periode M atau disebutnya. A net premium paid M times a year, biasa juga disebut pembayaran total penuh setahun. Mengapa pembayaran total penuh setahun? Karena jika kita ingin mencari per bulannya, kita harus membagikan dengan M-nya atau periodenya. Misalnya di sini kita ingin membayar suatu insurance itu setahun 3 kali, berarti M-nya itu 3, dan kita per bulannya 1/3 kali P periode M. Nah, di sini contohnya pembayaran dapat dilakukan beberapa periode, 1 tahun ingin 12 kali, M-nya 12, pembayaran tiap bulannya 1/12 dikalikan dengan P periode M. Nah, secara dasarnya sama seperti nomor 1 dan 2, di mana PM ini harus memenuhi rumus anuitas dasar, di mana P besar dikalikan dengan A double dot X sama dengan A. Oke, di sini kita mulai dengan math modeling ya. Ini kita tulis kembali rumus anuitas dasarnya. Yang berbeda adalah kita tambahkan saja periodenya. Ini M.
Oke, kita manipulasi seperti nomor 1 sama basisnya. Di sini kita tahu A double dot periode M X sama dengan rumusnya seperti ini. Oke, maka dari itu kita dapat memanipulasi lagi pada persamaan ini. Sehingga persamaan akan menjadi seperti ini. Kita masukkan saja yang bawah akan menjadi seperti ini. Nah, untuk AX ini kita manipulasi lagi sama seperti tadi AX ini. Sini AX sehingga kita dapat nilai dari AX ini dari rumus anuitasnya. Nah, di sini ini menjadi P karena di atas yang bawah adalah seper dikalikan dengan seper AX. Sini kita manipulasi, ini keluar, bisa keluar 1. Ini karena tidak bisa diapa-apain, maka akan di luar saja. Tidak saya lebur menjadi 1, agar memudahkan perhitungan. Sehingga rumus dasar ini sudah ketahuan bahwa ini rumus dasar. Jika ingin di breakdown lagi bisa, tergantung dengan kebutuhan. Tapi untuk penjelasan kali ini saya akan membreakdown sampai tahap ini saja. Oke, kita beranjak ke contoh soal. Di sini ada screenshotan di mana life insurance payable M times a year. Jika Q 60 sama 0,2 dengan investment discount yang tetap dapat dibaca soalnya ini. Kita diperlukan untuk mencari preminya. Oke, di sini ada gambarannya, skema, dan segalanya. Nah, di sini saya tuliskan goal atau kita mau mencari preminya dengan cara apa? Dengan cara ini. Oke, yang diperlukan untuk mencarinya itu adalah A60 untuk nilai P, A double dot 60, dan P untuk mencari nilai preminya. Oke, di sini terlihat A60-nya diperlukan, P-nya juga diperlukan, A60 ini untuk mencari P. Karena rumus dasarnya itu adalah ini. Oke. Kita beralih ke step pertama. Di mana mencari A60. A60 adalah rumus dasarnya adalah ini. Di mana secara singkat penjumlahan debt benefit dikalikan interest discount factor dikalikan dengan probability pembayaran yang dilakukan. Nah, di sini kita langsung saja tuliskan 1000 ini adalah yang diberikan di soal 1000. 1/2 ini adalah investment discount-nya. 0,2 ini adalah probability-nya. Oke, di sini yang berikutnya juga sama, 1000 ini menjadi 1/4 karena di sini ada pangkatnya ya. Ketika dia 2, maka dikalikan 1/2 dikalikan 1/2 jadi 1/4. Di sini 0,2 dan negasi 0,2 ini adalah 0,8 dan seterusnya sampai nilai sudah mencukupi akan menghasilkan $259,0625. Nah, kita beralih ke step 2, di mana mencari A double dot 60. Di sini, premium Panther vektornya itu rho 1111 kali 12 kali. Secara dasar ini, rumusnya sama dengan net single premium. Hanya saja harus dikalikan dengan pattern dan juga PX plus K sebelumnya. Nah, ini sama rumusnya seperti tadi. Dapat kita dapatkan 2,59 sekian dolar. Nah, untuk step ketiganya kita harus mencari P-nya. P-nya ini rumusnya A besar per double dot A double dot 60. Nah, ini sudah kita dapatkan semua, tinggal kita bagi, mendapatkan hasil 99,83 sekian dolar. Nah, sini semua elemen sudah kita dapatkan, kita tinggal masukkan ke rumus umum preminya.
Preminya ini kita masukkan semua aspeknya, P-nya yang udah kita dapat di atas, M-nya 12, X-nya juga sudah didapat. Jika dihitung akan mendapatkan 121,25 sekian. Nah, ini untuk per tahunnya. Jadi policyholder per tahunnya akan membayar premi sebesar 121, sekian dolar. Jika kita mau mencari per bulan, kita harus membagi dengan periodenya. Di sini periodenya adalah 12, kita bagi dengan 12. Maka per bulannya akan mendapatkan nilai 10, sekian dolar. Sehingga policyholder per bulannya atau di awal bulan akan membayar premi sebesar 10, sekian dolar. Oke, baik itu untuk solusi nomor 4. Dan itu merupakan akhir dari penjelasan jawaban final exam Actuarial Mathematics. Terima kasih Bu Rinda.